Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut.
Melirik head-to-head antara kedua timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala,
Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rangers juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen,
Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat.
Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pele sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pele. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ke-7 alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside teknologi dan Al-Rihla. Semi-automated offside teknologi merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis, Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat.
Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah.
Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Amos Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almas Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almas Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almas Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter Timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung Timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey Timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung Timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera Timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera Timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung Timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar.
Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Renners juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21.
Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022.
Namun harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini.
Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Bale sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Bale. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta.
Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada,
yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan.
Apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut.
Melirik head-to-head antara kedua tim, timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 gol sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang memperkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Renners juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat.
Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Prancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat.
Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi dua pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Bale sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Bale. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian, koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat.
Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam, waktu setempat, dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah.
Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Amos Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almas Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almas Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almas Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar.
Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rennes juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21.
Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022.
Namun harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini.
Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta.
Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada,
yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan.
Apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Saradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut.
Melirik head-to-head antara kedua tim, timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 gol sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Oliver Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Renners juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen.
Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia.
Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi dua pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis, Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut.
Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah.
Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Amos Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar.
Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Oliver Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang memperkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen.
Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat.
Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi dua pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ke-7 alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside teknologi dan Al-Rihla. Semi-automated offside teknologi merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Saradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat.
Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah.
Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almus Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almus Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almus Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almus Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter Timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung Timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey Timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung Timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera Timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera Timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung Timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar.
Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Renners juga bisa menjadi pilihan Deschamps.
Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga.
Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil, Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini.
Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta.
Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada,
yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan.
Apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Saradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut.
Melirik head-to-head antara kedua tim, timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan direktur regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rangers juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen.
Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia.
Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian, koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ke-7 alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside teknologi dan Al-Rihla. Semi-automated offside teknologi merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat.
Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah.
Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almus Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almus Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almus Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almus Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hassan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter Timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung Timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey Timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung Timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera Timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera Timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung Timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar.
Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Renners juga bisa menjadi pilihan Deschamps.
Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga.
Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo-Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil, Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut nama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini.
Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta.
Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada,
yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan.
Apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut.
Melirik head-to-head antara kedua tim, timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai juara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rangers juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen.
Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al-Bayt Al-Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat.
Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut lama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi dua pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pele sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pele. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Saradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat.
Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam, waktu setempat, dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Amos Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almus Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almus Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almus Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA.
Tribunner supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Jose Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu
merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rennes juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera.
dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari Timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Blues harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolomuani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi pihak Qatar FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut lama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini.
Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ke-7 alias terakhir yang bisa dipecahkan,
Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun setelah Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis, Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Saradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut.
Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan direktur regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain Timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah.
Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Amos Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almas Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almas Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almas Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Al Baron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar.
Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rennes juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21.
Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022.
Namun harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil, Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2000. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu, trek resmi Dreamers, Mei 22:10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Randall, menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut lama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 94 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia.
Kedua, Messi secara khusus yang terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia. Tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pele sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pele. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa.
Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Okoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Okoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz
IMU System yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan Piala Dunia 2022 Qatar. Tinggal hitungan jam, supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada versi masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas
setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA.
Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 gol sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok, kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane.
Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nation League. Martin Terrier yang bermain untuk Renners juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga.
Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil, Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disukai manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut lama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini.
Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pelé sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pelé. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta.
Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ketujuh alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada,
yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside technology dan Al-Rihla. Semi-automated offside technology merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan.
Apa kabar Tribuners? Live update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fanzone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fanzone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souq Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut. Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut.
Melirik head-to-head antara kedua tim, timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Almos Ali yang berposisi sebagai penyerang di timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almos Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almos Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hassan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hassan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hassan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar. Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang Latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti.
Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rangers juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21. Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen.
Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Namun, harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar.
Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu. Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia.
Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut lama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini. Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar.
Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia 2018. Kini Messi dan Modric menjadi 2 pemain yang berpotensi bisa memenangkan penghargaan sepatu emas sebanyak 2 kali di Piala Dunia. Kedua, Messi secara khusus bisa memecahkan catatan Diego Maradona yang masih memegang rekor penampilan terbanyak bersama Argentina di Piala Dunia. Maradona saat ini tercatat sudah tampil dalam 21 laga selama perhelatan Piala Dunia. Messi hanya terpaut 2 laga saja, mengingat La Pulga sejauh ini sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Dunia. Artinya Messi hanya butuh 3 laga untuk bisa menyalip rekor Maradona sebagai pemain Argentina dengan penampilan terbaik di Piala Dunia. Ketiga, bersamaan dengan peluang Messi memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, ia juga bisa menyalip rekor milik Lothar Matthäus yang menjadi pemain dengan caps terbanyak selama Piala Dunia, yakni 25 laga. Untuk bisa menyamai rekor maupun menyalip rekor legenda Jerman itu, Messi tentu harus mampu membawa Argentina maju sejauh mungkin di Piala Dunia edisi kali ini. Selanjutnya, Messi bersama Cristiano Ronaldo secara tidak langsung akan segera tampil dalam ajang Piala Dunia untuk edisi kelima secara beruntun. Baik Messi dan Ronaldo secara tidak langsung akan menyamai Antonio Carvajal hingga Rafael Marquez yang sudah terlebih dahulu mengukir rekor tersebut. Selanjutnya, Messi juga punya tantangan untuk memecahkan rekor dari Pele sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah 10 assist. Messi saat ini masih mengoleksi 5 assist dan dibutuhkan 5 lagi bagi La Pulga untuk menyamai rekor Pele. Keenam, tantangan rekor lain yang bisa dipecahkan Messi adalah rekor milik Gabriel Batistuta. Batistuta saat ini masih memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Kemudian koleksi 10 gol mengantarkan Batistuta berhak menyandang status tersebut. Messi sendiri butuh setidaknya mencetak 4 gol lagi untuk menyamai rekor milik Batistuta. Dengan rekor ke-7 alias terakhir yang bisa dipecahkan Messi soal jumlah kemenangan terbanyak yang masih dipegang oleh Miroslav Klose. Mantan penyerang timnas Jerman itu tercatat sudah memenangkan 17 laga selama bermain di Piala Dunia. Messi butuh 5 kemenangan lagi bersama Argentina untuk bisa menyamai rekor bersejarah milik Klose.
Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk dalam daftar 10 pemain tertua di Piala Dunia 2022 Qatar. Ronaldo yang kini berusia 37 tahun menempati peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Sementara pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar adalah Alfredo Talavera. Kiper timnas Meksiko itu akan berusia 40 tahun 63 hari ketika Piala Dunia 2022 dimulai pada akhir pekan ini. Jika mendapatkan kesempatan tampil di Qatar, Alfredo Talavera akan menjadi pemain ke-8 yang bermain di Piala Dunia ketika berusia 40 tahun atau lebih. Talavera akan mengikuti jejak Dino Zoff dari Italia, kemudian ada pula Peter Shilton dari Inggris, hingga Ali Boumaineff dari Tunisia. Sosok terakhir dalam deretan nama-nama tersebut ada sang pemegang rekor sebagai pemain tertua dan pernah tampil dalam sejarah Piala Dunia. Essam El Hadary mengukir rekor tersebut ketika mengawal gawang timnas Mesir pada Piala Dunia 2018 Rusia. Usia Essam El Hadary ketika bermain di Piala Dunia 2018 Rusia adalah 45 tahun. Menilik skuad timnas Meksiko, peluang Alfredo Talavera bermain di Piala Dunia 2022 Qatar terbilang sangat kecil. Sebab ia adalah pemain pelapis kiper utama timnas Meksiko, yaitu Guillermo Ochoa. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, nantinya Ochoa akan berusia 37 tahun, sama seperti Ronaldo. Namun Ochoa tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 Qatar karena faktor tanggal dan bulan kelahiran. Terdapat 3 pemain berusia 37 tahun lainnya yang juga tidak masuk ke dalam daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022. Hal ini dikarenakan faktor tanggal dan bulan lahir. 3 pemain tersebut adalah Steve Mandanda dari Prancis, Brian Ruiz dari Costa Rica, dan Kapten Timnas Kroasia Luka Modric. Daftar 10 pemain tertua Piala Dunia 2022 sangat menarik karena Ronaldo menjadi satu-satunya pemain depan atau penyerang yang masuk. Separuh dari 5 pemain dalam daftar adalah penjaga gawang. Pemain non-kiper tertua Piala Dunia 2022 adalah kompatriot Ronaldo, Pep yang juga gelandang senior timnas Kanada, yaitu Atiba Hutchinson. Pep dan Hutchinson akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar ketika berusia 39 tahun. Adapun Piala Dunia 2022 akan menjadi yang kelima bagi Cristiano Ronaldo. Bintang Manchester United itu berpeluang mengukir rekor fantastis jika mampu mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 Qatar. Jika terwujud, Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda-beda. Sekalipun akhirnya gagal mencetak gol, CR7 tetap akan mengukir sejarah hanya dengan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar.
Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador menjadi momen debut bagi teknologi semi-automated offside teknologi dan Al-Rihla. Semi-automated offside teknologi merupakan teknologi offside semi-otomatis yang akan digunakan untuk kali pertama di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 yang akan digunakan pertama kali di pertandingan Qatar versus Ekuador. Pendeteksi offside semi-otomatis bukanlah teknologi yang menggantikan VAR untuk membantu wasit menentukan keputusan offside. Sebaliknya, pendeteksi offside semi-otomatis akan sejalan dengan VAR terkait keputusan offside. Bahkan Tribuners, teknologi itu disebut akan membuat keputusan offside tampil lebih cepat dan akurat. Pendeteksi offside semi-otomatis sudah dicoba pada beberapa ajang seperti FIFA Arabic Cup 2021 dan Piala Dunia Antar Klub 2021. Mekanisme kerja teknologi ini dengan menanamkan chip di tengah bola. Selain itu, ada sebanyak 12 kamera optik yang dipasang mengitari stadion. Sensor yang ditanamkan berupa 500 Hz IMU system yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan kaki pada bola hingga bisa menjadi dasar penilaian posisi pemain offside atau tidak. Di sisi lain, Al-Rihla juga memegang peranan penting dalam menentukan offside para pemain. Bola resmi Piala Dunia 2022 itu dilengkapi dengan sensor gerak IMU atau Inertial Measurement Unit yang membuat keputusan wasit terkait offside semakin akurat. FIFA optimis menggunakan pendeteksi offside resmi Tribuners, FIFA optimis penggunaan pendeteksi offside semi-otomatis dan Al-Rihla bakal membantu kinerja wasit di Piala Dunia 2022. Ketua Komite Wasit FIFA menegaskan kedua teknologi itu akan mempercepat pengambilan keputusan wasit di lapangan. Halo, apa kabar Tribuners? Live Update Piala Dunia hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik mengenai turnamen 4 tahunan yang digelar di Qatar ini. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai malam nanti. Tentunya Tribuners sudah tak sabar ya untuk melihat aksi tim-tim jagoan. Selain suasana di Qatar menjelang Piala Dunia 2022, ada pula informasi soal superstar timnas Prancis, Karim Benzema. Semuanya terangkum dalam live update Piala Dunia edisi Minggu 20 November 2022. Bersama saya Saradita, selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal hitungan jam. Supporter tim nasional berbagai negara yang mengikuti ajang akbar tersebut memadati area fan zone pada Minggu dini hari tadi. Suasana Qatar sangat meriah. Para supporter mengenakan jersey masing-masing. Sebagian di antara mereka membawa bendera pula. Tak sedikit warga setempat yang ikut bergembira di zona fan zone. Mereka bernyanyi bersukaria menyambut perhelatan 4 tahunan tersebut. Ada beberapa titik sejumlah besar orang dapat berkumpul bersama, bahkan sebelum turnamen dimulai. The Souk Waqif Doha, tujuan wisata utama. Kemudian jalan setapak di antara restoran luar ruangan dengan cepat dipenuhi banyak orang pada Jumat malam juga waktu setempat. Selain itu, stasiun kereta bawah tanah terdekat terlihat antrean panjang. Bahkan ada pula yang saling dorong dalam antrean tersebut.
Sementara pada Sabtu malam waktu setempat dimulai lebih lancar karena semua pekerja di negara ini libur. Pertunjukan kembang api besar-besaran menerangi cakrawala gedung pencakar langit hingga membuat orang yang lewat terpesona. Namun tepat setelah jam 8 malam, kerumunan memadati fanzone. Mereka hendak menghadiri konser yang menampilkan penyanyi Lebanon, Miriam Fares, dan penyanyi Kolombia, Maluma. Menurut pihak berwenang Qatar, acara di fanzone tersebut dipadati sekitar 40.000 supporter. Qatar sangat bangga dengan momen berkumpulnya para supporter tersebut. Para supporter memiliki banyak opsi hiburan saat hadir di fanzone itu. Mereka juga bisa mengikuti agenda fun football yang diselenggarakan di tempat yang sama. Suasana fun football dikemas dengan mengutamakan kenyamanan bagi fans mandiri atau yang sudah berkeluarga. Tribuners, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan perdana antara sang tuan rumah, yaitu Timnas Qatar, melawan Ekuador pada Minggu malam nanti. Duel Qatar versus Ekuador akan dihelat di Stadion Al Bayt Al Khor mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 merupakan kali pertama turnamen 4 tahunan ini dihelat di negara Timur Tengah. Timnas Qatar juga untuk pertama kali dalam sejarah akan bermain di Piala Dunia. Sejarah baru terukir di Qatar. Jika biasanya Piala Dunia digelar pada pertengahan tahun, kali ini pada akhir tahun. Mengingat suhu di Qatar sedikit menurun pada akhir tahun ini. Timnas Qatar nantinya juga akan menjadi negara Asia ketiga penyelenggara Piala Dunia setelah Korea Selatan dan juga Jepang pada tahun 2002. Pelatih Timnas Qatar, Felix Sanchez, sudah tidak sabar menghadapi Timnas Ekuador. Felix Sanchez memastikan anak asuhnya sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pertandingan bersejarah tersebut. Melirik head-to-head antara kedua tim, Timnas Qatar justru diunggulkan dari Ekuador. Qatar baru sekali bertemu dengan Ekuador pada 12 Oktober 2018 lalu, dan mereka berhasil menang dramatis dengan skor 4-3. Kini di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Qatar berpotensi menambah panjang rekor positifnya saat bertemu Ekuador. Kehadiran supporter dan bermain di kandang sendiri tentunya akan jadi motivasi tambahan Qatar untuk menghadapi Ekuador. Timnas Qatar juga tengah memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan ketika melawan Ekuador di laga perdana Piala Dunia 2022 kelak. Sosok Almos Ali memiliki rekor apik ketika bertemu Ekuador. Striker Timnas Qatar tersebut berhasil mencetak 2 gol saat terakhir bertemu dengan tim berjuluk Latrit itu. Namun, laga Qatar versus Ekuador sudah dibumbui sejumlah kontroversi sebelum pertandingan. Dugaan penyuapan ini dilaporkan oleh pakar politik dan Direktur Regional British Center di Arab Saudi, yaitu Amjad Taha. Qatar diduga melakukan suap kepada 8 pemain timnas Ekuador agar mengalah. Ia mengklaim bahwa 8 pemain Ekuador tersebut disuap dengan uang senilai 7,4 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah.
Timnas Qatar punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan fase grup melawan Timnas Ekuador pada Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Amos Ali yang berposisi sebagai penyerang di Timnas Qatar punya panggung besar untuk membuktikan kapasitas timnya sebagai jawara Asia. Tentunya starting 11 Timnas Qatar ketika menghadapi Ekuador menjadi sorotan tersendiri. Almas Ali diprediksi akan masuk dalam 11 susunan pemain Qatar untuk melawan Ekuador malam nanti. Meski baru berusia 26 tahun, Almas Ali tercatat sebagai top skor sepanjang masa Qatar dengan koleksi 34 gol dalam 74 laga. Pundi-pundi gol pemain Al Duhail itu berpotensi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 yang dimana Qatar sebagai tuan rumahnya. Selain Almos Ali, Hasan Al-Haidos kemungkinan akan menjadi ancaman utama Qatar. Kapten The Maroons tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Hasan Al-Haidos sudah tampil dalam 165 pertandingan bersama timnas Qatar. Keduanya menjadi tumpuan Felix Sanchez dalam skuad The Maroons. Selain itu, Sanchez juga kemungkinan akan memasukkan Al-Shab Hasan, Al-Rawi, dan Miguel Salman. Kemudian Ahmed Boudiaf, Hatem, serta Afif. Qatar punya banyak kelebihan dalam keikutsertaannya tahun ini di Piala Dunia 2022. Selain lolos otomatis tanpa kualifikasi, timnas Qatar bakal mendapat dukungan penuh dari publiknya. Apalagi dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir, Qatar tidak tersentuh kekalahan. Anak asuh Felix Sanchez menang atas Albania, Nicaragua, Guatemala, Honduras, dan juga Panama. Meskipun kelima tim tersebut berada di bawah Qatar dalam ranking FIFA. Tribuners supporter timnas Ekuador telah tiba di Qatar untuk mendukung negaranya yang mengikuti Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador akan melakoni laga pembuka di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti melawan sang tuan rumah yaitu Qatar. Jelang laga tersebut, sikap optimis ditunjukkan oleh 4 pendukung timnas Ekuador yang ditemui langsung oleh jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, di sekitar Hospitality Collection Center Doha pada Sabtu waktu setempat. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dengan membawa bendera negara dan juga mengenakan jersey timnas Ekuador. Mereka pun memprediksi skuad Latri menang 3-0 atas tuan rumah Qatar di laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A. Pendukung timnas Ekuador itu diantaranya bernama Jose Pascual yang mengenakan kacamata warna kuning dan tanpa jambang di dagunya. Kemudian Albaron yang membawa bendera timnas Ekuador dengan mengenakan kacamata hitam. Ketiga ada Gabriel Moran yang membawa bendera timnas Ekuador dan satu-satunya yang tidak menggunakan kacamata hitam. Terakhir adalah Chelsea Garces yang mengenakan kacamata dan memiliki jambang di dagunya. Ketika Tribunnews menanyakan keberadaan mereka di Qatar, mereka kompak menjawab untuk mendukung timnas Ekuador pada laga perdana Piala Dunia 2022 Grup A melawan Qatar.
Tak lupa para supporter timnas Ekuador juga yakin pasukan Gustavo Alfaro mampu meraih kemenangan telak 3-0 dari Qatar. Terakhir, mereka menyebut Moises Caicedo sebagai pemain bintang latri. Pemain berposisi gelandang itu kini telah mencatatkan 25 cap sejak debut dengan timnas Ekuador pada 9 Oktober 2020. Gelandang andalan Brighton and Hove Albion itu juga telah mempersembahkan 2 gol untuk timnas Ekuador. Patut dinantikan bagaimana penampilan Caicedo pada laga perdana negaranya timnas Ekuador kontra timnas Qatar di Piala Dunia 2022 pada Minggu malam nanti. Kabar buruk bagi timnas Prancis menjelang kick-off Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis akan diperkuat oleh striker andalannya Karim Benzema. Artinya untuk pertama kali sejak 1978, Piala Dunia digelar tanpa pemenang Ballon d'Or. Menjelang pertandingan tersebut, penyerang timnas Prancis Karim Benzema terus berjuang untuk sembuh dari cedera hamstring. Juru gedor milik Real Madrid itu sempat ikut latihan bersama kelompok besar selama 15 menit pada Jumat 18 November waktu setempat. Namun setelah itu Benzema memisahkan sendiri dari kelompok. Kemudian ia berlatih sendiri. Benzema melakukan latihan ringan dengan bola, lalu menjalani sesi latihan khusus dengan fisioterapis timnas Prancis. Benzema juga sebelumnya berlatih sendiri sejak timnas Prancis tiba di Qatar pada Rabu 16 November. Kemudian pada hari Minggu tadi, timnas Prancis akhirnya secara resmi mengumumkan absensi Benzema di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, sangat sedih akan hal tersebut, sebab dia mengetahui bahwa Piala Dunia 2022 merupakan target utama Benzema. Karim Benzema adalah striker utama timnas Prancis. Posisinya sebagai penyerang, kemudian kemungkinan besar akan digantikan oleh Olivier Giroud yang sedang on fire bersama AC Milan. Tercoretnya Benzema bukan berarti menyudahi urusan Prancis dengan cedera hamstring. Selain Benzema, ada satu pemain timnas Prancis yang sedang berjuang melawan cedera hamstring, yakni Raphael Varane. Varane menerima cedera tersebut pada akhir Oktober lalu. Kemudian cedera hamstringnya diberitakan mulai pulih. Pemain yang berpetan sebagai bek tengah itu merasa lebih baik setelah latihan pada Jumat lalu. Didier Deschamps memiliki sejumlah opsi pemain untuk menggantikan Karim Benzema. Pertama adalah Moussa Diaby yang perkuat timnas Prancis dalam 8 pertandingan selama musim 2021-2022. Ada juga Wissam Ben Yedder yang memiliki 19 caps bersama Prancis. Penampilan terakhirnya bersama Les Blues yakni pada 6 Juni 2022 di UEFA Nations League. Martin Terrier yang bermain untuk Rennes juga bisa menjadi pilihan Deschamps. Ia baru membela timnas Prancis di kelompok umur U20 dan U21.
Pada Piala Dunia 2022, timnas Prancis tergabung di grup D bersama Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Lawan pertama yang akan dihadapi sang juara bertahan adalah Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub pada Rabu 23 November dini hari waktu Indonesia Barat. Kita beralih pada informasi selanjutnya, Tribuners. Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan ada beberapa pemain bintang yang absen. Terbaru ada Karim Benzema yang gagal memperkuat timnas Perancis karena cedera. Namun Benzema bukan satu-satunya pemain yang dihantam cedera menjelang Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain bintang lainnya yang harus absen pada gelaran World Cup edisi kali ini. Yang pertama ada Sadio Mane dari timnas Senegal. Awalnya, timnas Senegal tetap memasukkan nama Sadio Mane untuk skuad yang berangkat ke Qatar, meski penyerang Bayern Munchen itu sedang dibekap cedera. Namun pada akhirnya, timnas Senegal mencoret Mane pada hari Kamis 17 November lalu. Kedua ada Nicolas Gonzalez dari timnas Argentina. Argentina sebelumnya mengumumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar pada 11 November lalu. Gonzalez dari Fiorentina turut dibawa pelatih Lionel Scaloni ke Piala Dunia 2022. Namun pada hari Kamis, usai laga uji coba kontra Uni Emirat Arab, Nicolas Gonzalez mengalami cedera, sehingga harus diganti oleh penyerang Atletico Madrid, Angel Correa. Kemudian ada Joaquin Correa dari timnas Argentina. Dua pemain Argentina mengalami cedera pada hari yang sama. Selain Nicolas Gonzalez, pemain lainnya adalah Joaquin Correa. Tempat Joaquin Correa di skuad Argentina untuk Piala Dunia 2022 lantas digantikan oleh Thiago Almada. Keempat ada Bartłomiej Dragowski dari timnas Polandia. Polandia kehilangan sang kiper menjelang Piala Dunia 2022. Penjaga gawang yang berkarir di Liga Italia bersama Spezia itu absen karena cedera dan tempatnya digantikan oleh Kamil Grabara. Kelima, ada Presnel Kimpembe dari timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi tim yang paling menderita menjelang Piala Dunia 2022. Les Bleus harus kehilangan 3 pemain beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia. Bek tengah Presnel Kimpembe dihantam cedera dan harus digantikan oleh Axel Disasi. Yang keenam ada Christopher Nkunku dari Prancis juga. Dengan 12 gol dari 15 pertandingan Liga bersama RB Leipzig musim ini, Nkunku diprediksi akan menjadi senjata lain timnas Prancis pada Piala Dunia 2022.
Namun harapan Nkunku tampil pada turnamen di Qatar pupus setelah mengalami cedera saat latihan. Sebagai pengganti, Didier Deschamps kemudian memanggil striker Frankfurt, yaitu Randal Kolo Muani. Dan yang terakhir, ada Karim Benzema dari timnas Prancis juga. Benzema menjadi pemain Prancis terkini yang harus absen pada Piala Dunia 2022 karena dihantam cedera. Pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut mengalami cedera saat menjalani sesi latihan pada hari Sabtu kemarin. Alhasil, Benzema dicoret dari skuad Prancis yang akan berlaga pada Piala Dunia 2022 Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan semua orang aman berada di Qatar selama Piala Dunia 2022. Dia menerangkan bahwa Piala Dunia adalah turnamen untuk semua orang. Hal ini buntut dari isu LGBT yang dilarang masuk ke Qatar selama gelaran Piala Dunia. Lesbian, gay, biseksual, transgender adalah ilegal di Qatar. Tentu saja hal itu menjadi momok bagi turis LGBT yang datang ke Qatar untuk menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Namun Gianni Infantino menyebut dirinya sudah mendapatkan informasi. Pihak Qatar mengonfirmasi semua orang diterima di negaranya tersebut. Ia kemudian menyinggung persyaratan FIFA, yaitu setiap orang harus disambut tanpa diskriminasi apapun. Presiden FIFA nyaris tidak bicara soal sepak bola ketika jumpa pers jelang pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Gianni Infantino memusatkan perhatiannya pada apa yang disebutnya kemunafikan kritik Barat, terutama mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan fasilitas infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar disebut mengalami ketidakadilan. Gianni Infantino menyebut negara Eropa terlebih dahulu melakukannya. Ia juga telah menghabiskan banyak waktu membela keputusan FIFA pada tahun 2010 untuk memberikan Piala Dunia ke Qatar. Turnamen ini akan menjadi sejarah, sebab untuk kali pertama digelar di Timur Tengah. Namun di sisi lain terperosok dalam kontroversi. Sebut saja dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari kematian pekerja migran, kondisi yang dialami mereka, LGBTQ, hingga hak-hak perempuan. Infantino mengakui ada hal-hal yang tidak sempurna, namun dia menyebut beberapa kritik sangatlah tidak adil dan menuduh Barat telah melakukan standar ganda. Infantino mengatakan kemajuan telah dibuat di Qatar dalam mengatasi berbagai masalah dan perubahan nyata membutuhkan waktu.
Yang tak kalah ditunggu-tunggu pada Piala Dunia 2022 Qatar adalah opening ceremony. Ya, opening ceremony atau upacara pembukaan akan menjadi penanda awal dimulainya pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan jadwal opening ceremony Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor Qatar pada Minggu malam atau menjelang laga pembuka Qatar versus Ekuador. Personel grup K-pop BTS, Jungkook, menjadi salah satu musisi kenamaan dunia yang telah dipastikan masuk dalam daftar penampil. Jungkook akan menampilkan soundtrack resmi Dreamers. Member termuda BTS itu akan tampil sekitar pukul 21.40 sampai 22.10 waktu Indonesia Barat. Jungkook merupakan artis Korea Selatan pertama yang tampil di panggung pembuka Piala Dunia. Di samping itu masih terdapat sederet musisi top lainnya yang dikabarkan bakal ikut meramaikan jalannya opening ceremony Piala Dunia 2022. Seperti penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria, Pato Ranking, serta rapper Amerika Serikat yaitu Lil Belly. Selain itu, juga ada grup musik Amerika Serikat, Black Eyed Peas, yang dikabarkan ikut tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt. Upacara pembukaan Piala Dunia biasanya identik dengan pertunjukan budaya tuan rumah dan penampilan musisi kenamaan dari berbagai negara. Sajian serupa juga akan ditampilkan pada opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, musisi Inggris Dua Lipa dan Rod Stewart juga sempat diisukan bakal tampil di opening ceremony. Akan tetapi keduanya sudah membantah kabar tersebut. Mereka menolak tampil menyusul segala kontroversi yang terjadi selama persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tribuners striker timnas Polandia, Robert Lewandowski, menyebut lama Lionel Messi dan mengaku ingin mewujudkan impian di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski akan memimpin timnas Polandia berjuang di Piala Dunia tahun ini. Polandia berada di grup C bersama timnas Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi. Polandia akan memulai petualangannya dengan melawan Meksiko di Stadion 974 Doha pada Selasa 22 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lewandowski akan berjumpa dengan Messi ketika Polandia versus Argentina di Stadion 974 Doha pada Rabu 30 November waktu setempat atau Kamis dini hari. Ia mengaku senang memiliki kesempatan untuk bermain melawan Argentina dan juga Lionel Messi. Menurut Lewandowski, Lionel Messi mengubah sepak bola untuk selamanya. Ia pun mengaku ingin mewujudkan impian pada Piala Dunia 2022 di Qatar, yaitu mencetak gol di Piala Dunia yang kemungkinan bisa ia wujudkan pada edisi kali ini.
Sorotan tentu akan mengarah kepada Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang merupakan bintang sekaligus kapten dari tim masing-masing. Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Di sisi lain, Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Messi sendiri datang ke Qatar berbekal performa menawan bersama tim Paris Saint-Germain. Meski duel tersebut sangat dinantikan, Lewandowski mengaku saat ini dirinya sama sekali tidak memikirkan Argentina. Fokus utamanya sekarang hanya ke laga melawan timnas Meksiko yang menjadi pertandingan pertama timnas Polandia di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk memecahkan rekor. Salah satunya adalah Lionel Messi. Pemain timnas Argentina itu bisa memecahkan 8 rekor di Piala Dunia 2022. Mulai dari memecahkan rekor milik Paolo Maldini hingga milik Diego Maradona. Pertama, Messi bersama Luka Modric dari Kroasia bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan 2 bola emas dalam sejarah Piala Dunia. Messi sendiri pernah memenangkan penghargaan tersebut saat membawa Argentina menjadi finalis Piala Dunia 2014 silam. Sementara itu, Modric juga memperoleh bola emas ketika membantu Kroasia menjadi finalis Piala Dunia